Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Oh ya guys, hari ini lagi-lagi ya guys. Jadi setiap hari Senin dan Selasa aku ditugaskan oleh pimpinan bekerja di kebun percobaan yang ada di Pulau Pinang, Binuang, Kabupaten Tapin ya, Rantau, Kalimantan Selatan ya gitu guys. Jadi sekitar 1,5 jam sampai 2 jam dari rumahku ya guys. Ya soalnya kan jalannya itu guys, jalannya itu menuju ke sana itu memang sudah diaspal, tapi kecil dan tambal sulam. Maksud saya tambal sulam itu ada yang rusak sedikit ditambal gitu guys. Jadi ratanya tuh aspalnya itu tidak rata. Dan memang di sana itu guys, jalan menuju ke sana itu dijalani atau dilalui oleh mobil-mobil yang berat, mobil-mobil besar seperti membawa material gitu ya, terus truk-truk batu bara gitu. Makanya jalannya itu cepat rusak. Nah, seharusnya pemikiran saya pribadi begitu ya. Seharusnya jalan untuk alat-alat berat seperti mobil-mobil besar gitu dibuatkan khusus jalan ya gitu ya guys, dan jangan jalan menuju ke kotanya gitu itu dilalui oleh alat-alat itu, nanti jalannya rusak gitu guys. Sudah jalannya kecil dan jalannya itu tambal sulam dilalui oleh alat-alat yang berat gitu, mobil-mobil besar. Jadi ya itulah susah kita kalau mobil-mobil kecil gitu lewat itu susah banget, apalagi kalau mau nyelip, kalau mau mendahului gitu susah banget ya. Itu pemikiran saya sih kayak gitu. Kalau bisa tuh dibuatkan jalur khusus buat mobil-mobil yang besar, membawa material yang alat-alat besar banyak kayak gitu. Dibuatkan khusus. Jadi kalau jalan menuju ke kotanya atau menuju ke kabupaten itu enak deh. Dibuat jalan khusus kayak gitu. Itu pemikiran saya sih kayak gitu. Soalnya kalau saya kerja ke sana tuh ya itu tadi guys, kesulitannya itu di jalan itu agak susah banget. Jalannya sudah kecil, ya itu tadi harus bersaing dengan mobil-mobil besar gitu, pengangkut material yang apalagi belum batu baranya gitu guys. Sudah jalannya tambah sulam, kecil lagi atau nggak lebar gitu jalannya, itu sempit lah gitu. Oke guys, itu aja ya, ini mau berangkat kerja ke sana. Oke. Bensin masih ada yang ngelangsir kayak ini guys, tuh melayani ini jadi lama. Guys, kita isi bensin dulu. Jadi perjalanan jauh nih bensin harus ya gitu lagi, kita isi dulu, takutnya di jalan-jalan tidak ada pom bensin. Tapi kalau sekitaran Binuang tuh banyak sih pom bensin atau orang-orang jual di pinggir-pinggir jalan. Cuma kan kita lebih enaknya di pom langsung, lebih murah. Cuma tadi guys, kalau kita perjalanan jauh kerja ya udah bensin itu tambahan pengeluaran tersendiri lah gitu. Biasanya 100.000 bisa 1 minggu, sekarang 100.000 bisa berapa hari. Itulah sudah resiko kerja jauh. Oke, saya isi. Oke guys, jadi ini ya guys yang saya sebutkan dari awal tadi, bahwa jalan menuju ke Pulau Pinang, Kabupaten Binuang, Kabupaten Tapin, Binuang tuh ya kayak gini guys jalannya tuh. Tapi ini masih jalan Kabupaten Banjar ya ini guys tuh. Kayak gini guys, kecil banget kayak gini tuh jalannya, nggak lebar, sempit lah menurut aku. Jadi satu jalur, sebelah sini satu jalur, arah sana sebelah sana satu jalur. Jadi susah banget kalau untuk menyelip, apalagi mobil-mobil besar tuh ya, mobil besar itu susah banget. Dan jalannya kalian lihat saja sendiri tuh, lihat masih tambal sulam kayak gini. Nah, tapi ini masih lumayan, kalau di sini masih lumayan ya. Coba nanti kalau sebelah sana itu jalannya aduh tambal sulam. Nah, jadi di sini masih kesempit nih guys. Nanti kalau misalkan sore atau agak pagi sedikit tuh udah di sini susah banget lewatnya. Nah, ini kayaknya nggak bisa dilebari lagi nih guys jalannya nih. Kalau bisa buat jalur khusus lah di mana gitu, yang jalannya tuh lebar gitu. Jadi kalau mau perjalanan tuh bisa menghemat waktu lah gitu. Kalau di sini nih nggak bisa, mau cepat nggak bisa tuh, lihat truk kayak gini tuh. Nah nih truk kayak gini gimana mau tuh
Jadi susah banget ya guys. Nah nih kayak itu tuh truk tuh lewat. Udah itu kita loh. Susah banget kan? Kayak gini truk-truknya nih. Gimana tidak rusak jalan? Jalan Ahmad Yani nih guys namanya. Nah, Jalan Ahmad Yani nya nggak lebar ya. Ini penghubung tembusnya nanti ke Kalimantan Timur nih guys, ke ibu kota negara yang terbaru itu, yang baru itu IKN nanti. Masa kalau sudah ada IKN jalannya nggak gini menuju ke sana? Perlu dipikirkan lagi pemerintah daerah. Ya gimana jalannya supaya nanti kalau menuju ke IKN bebas hambatan lah kayak gitu, dibuatkan jalur khusus. Nah gini. Nah, kalau arah ke Batu Licin guys itu udah ada guys. Jalan menuju ke apa jalan alternatif menuju ke Batu Licin dibuatkan jalan khusus. Tapi sekarang masih belum jadi 100% belum ya. Cuma sudah tembus, cuma belum diaspal, masih sebagian diaspal. Nah, sudah ada. Tapi kok di ke arah ke Hulu Sungai ini kok nggak ada. Apa saya nggak tahu ya jalan alternatif selain di sini ya? Apa belum dibuat atau saya yang nggak tahu jalan alternatif menuju ke Hulu Sungai atau ke Tanjung, ke Kaltim kayak gitu? Apa cuma satu-satunya jalan ini, Jalan Ahmad Yani ini? Tapi sepengetahuan saya sih kayaknya cuma ini Jalan Ahmad Yani ini menuju ke sana, ke Tanjung, ke Kaltim. Cuma nggak tahu ya apakah saya yang kurang tahu gitu. Kalau belum sih ya kalau bisa dibuatkan juga alternatif jalan menuju ke sana biar lebih cepat akses jalannya. Seperti di Batu Licin ya gitu. Di Batu Licin kan jalan apa istilahnya? Jalan kandangan Batu Licin negara itu udah ada ya jalannya langsung, nggak Jalan Ahmad Yani. Ada jalan khusus sudah sekarang tembus. Nah, sekarang yang mau dibuatkan itu di Banjarbaru tembus ke Batu Licin. Itu sudah ada juga, sudah ada tembus jalannya cuma belum diaspal. Masih sebagian. Masih berapa persen di aspal. Nah, justru yang di Hulu Sungai ini yang padat, menurut saya padat sih. Padat dan tembusnya itu kan ke Kaltim. Nah, seharusnya dibuatkan jalan khusus kayak gitu menuju ke sana. Nah itu sih apa pendapat pribadi saya gitu guys. Oke guys, ini masih menuju ke sana ya. Pagi hari sekitar jam berapa ini, masih pagi. Nah kayak gini ya kondisi jalannya ya. Oke. Nah guys, jadi sangat apa ya menurut saya di sini kayaknya yang minta-minta gini. Ya kita bukannya tidak membolehkan minta-minta. Yang nggak tahu tujuannya mesti untuk masjid atau apa. Ya kebanyakan untuk masjid, tapi menurut saya, maksud saya bukan begitu guys. Maksud saya begini, ini sudah jalannya kecil, sempit, jalannya tambal sulam, ditambah lagi yang minta-minta itu sepanjang jalan guys. Sepanjang jalan itu ada beberapa yang banyak. Jadi ini sebenarnya gimana begitu loh penataan untuk apa istilahnya lalu lintas. Itu untuk minta-minta di jalan itu apakah dibolehkan kayak gitu. Ya kita bukannya tidak apa ya, bagus saja bang untuk mencari dana untuk masjid gitu ya, untuk rumah ibadah. Tapi menurut saya apakah cocok di jalan kayak gitu? Sementara jalan di sini itu sudah kecil, sudah sempit, rusak, tambal sulam, ditambah mereka itu gitu guys. Dan itu tidak satu saja guys, itu hampir saya saja yang dari Banjarbaru, oke lah dari Martapura begitu, sampai ke Pulau Pinang itu sudah beberapa kali melewati itu guys. Banyak hampir pokoknya lebih dari 10 mungkin gitu atau 10 lah pokoknya gitu. Lo bayangkan saja guys, seperti itu. Gimana ya ini pemerintah ini? Saya bukannya tidak, saya suka saja, saya menyumbang tuh bagus demi apa istilahnya, kalau kita menyumbang untuk masjid itu pahalanya mengalir lah kayak gitu. Tapi apakah seperti itu cara memintanya di Jalan Ahmad Yani, jalan umum kayak gitu? Nah itu kan sangat mengganggu perjalanan juga guys. Ya kan sangat mengganggu perjalanan juga. Apalagi tidak 1-2 saja, itu lebih dari beberapa kali saya melewati itu. Itu baru dari Martapura ke
Pulau Pinang. Nah apalagi sampai ke Tanjung tuh berapa loh dihitung orangnya kayak gitu. Nah itu menurut saya sih, menurut pribadi saya guys, itu ya menurut saya nggak pas sih minta-minta di jalan ini, jalan umum ya. Bahaya juga sih untuk lalu lintas, kan bahaya juga itu. Nah gitu guys, saya bukannya fanatik, bukannya saya tidak suka, saya nyumbang tuh suka aja kan, karena itu merupakan suatu pahala jairiyah kata orang. Kalau kita nyumbang masjid bagus saja, tapi maksud saya cara memintanya itu apakah di jalan raya kayak gini. Nah gitu loh, apakah di jalan raya kayak gini ya gitu. Dan itu tidak satu, astagfirullahaladzim, itu tidak satu dua kali aja guys. Maksudnya tidak satu, maksud saya itu sepanjang jalan tuh loh banyak kayak gitu loh, maksud saya. Nggak satu saja, hampir setiap ada masjid atau langgar mereka mengadakan itu di situ sumbangan kayak gitu. Jadi lengkap lah guys penderitaan kalau kita mau menurut saya ya, mau perjalanan ke hulu sungai ini. Pertama jalannya itu nggak lebar, sempit. Dan yang kedua jalannya itu tambal sulam. Dan yang ketiga banyak itu ya orang yang minta-minta sumbangan di jalan. Dan keempat, nah ini kan, apalagi ada truk-truk batubara atau truk pengangkat material yang besar-besar itu. Nah, jadi sangat gimana ya? Bingung juga saya kalau mau lewat ke sini nih, ke hulu sungai ini. Penuh apa ya istilahnya, kita itu penuh perjuangan lah kayak gitu guys kalau mau lewat ke jalan sini nih. Jadi itu aja guys ya, nggak tahu apakah pemerintah setempat susah sih ya kayak gitu, tapi nggak tahu lah kalau misalnya penataannya gimana. Yang penting itu kan kita di jalan raya itu nyaman ya kan, nyaman dan aman nggak gitu guys, nyaman dan aman nggak gitu. Jadi perjalanan itu bisa tepat waktu, tidak capek di jalan. Karena kan jalan itu digunakan untuk pengguna jalan ya, bukan untuk yang lain. Itu menurut saya sih guys. Oke, itu aja ya guys, informasi sedikit tentang jalan menuju ke sini nih, ke hulu sungai. Oke guys, kita sudah memasuki pintu gerbang nih. Mau memasuki pintu gerbang Kabupaten Tapin. Nih, Kabupaten Tapin Binuang. Kabupaten Tapin Binuang. Tapi hari ini saya di Pulau Pinangnya ya guys. Nah, ini pintu gerbangnya lumayan besar ya guys, bagus. Nah, jadi ini guys, memasuki Kabupaten Tapin, jalannya sempit kayak ini, kecil. Tuh, padahal sini gudangnya batubara ya guys. Gudangnya batubara tapi jalannya sempit banget kayak gini. Tuh kecil banget kan guys. Nah gini, padahal yang melewati mobil-mobil besar nanti nih, besar mobilnya, tapi jalannya deh kecil kayak gini. Ini nggak tahu nih bisa dilebari lagi enggak nih, sudah seperti ini nih. Ini belum tambal sulam nih guys, tuh dilewati kayak gini, mobil truk kayak gini. Itu baru satu ya guys. Nah, tuh tambal sulam nih, lihat. Tuh tambal sulam tuh berlobak kayak gini. Aduh. Sudah kecil jalannya, berlobak-lobak. Tambal sulam. Nih guys, kalau kita memasuki Kabupaten Tapin seperti ini kondisinya jalannya. Nah nih tambal sulam nih kayak gini tuh. Kalau Kabupaten Banjar tadi sudah agak lumayan sih, agak lebar. Tapi ya sama aja tambal sulam. Tapi lebih parah lagi kita masuk ke Kabupaten Tapin ini. Tuh Binuang ini, lihat. Jalannya kayak gini. Tuh truk lagi kayak gini. Padahal kan ini jalan utama guys, Jalan Ahmad Yani. Tuh. Seperti ini guys kondisi jalannya. Tuh.
barusan hujan nggak sini yuk? Ya lo? Malam nggak hujannya? Nah guys, tuh jalannya kayak gini tuh, masih ada air-air kayak gini. Jalannya tuh nggak rata ya. Nah, nih tuh lihat lobak-lobak. Nih lobak-lobak. Nih rusak di sini tuh lihat jalannya rusak. Cara apa ini? Tuh truknya gitu. Tuh jalannya nih tambal sulam. Lebih parah banget guys. Jadi ibaratnya itu apa ya istilahnya itu yuk, kayak kalian punya kebun sendiri tapi nggak bisa nikmati. Misalkan kayak kalian punya kebun apa mangga misalkan, tapi kalian nikmatinya cuma mangga-mangga yang rusak gitu. Mangga-mangga yang bagus kalian jual. Nah, gitu kondisi di sini guys. Punya tambang sendiri dijual, tapi kondisi sendiri ya gini kan jalannya. Nih jembatan aja kayak gini jalannya tuh. Apa aspalnya terkelupas habis. Tuh truk kayak gitu, tuh truk gimana mau. Nah sudah sempit nih truk kayak gini, gimana nggak rusak tuh. Makanya dibuat khusus jalan kayak gitu lah, truk kayak gitu lah. Belum angkot kayak gini ya, angkot antar kabupaten tuh. Terus angkot bis ke Kaltim. Tuh gini guys. Apalagi di sini kan jalan nih. Jalannya nih melewati pasar. Jadi ya gitu lah. Nggak bisa. Kalau bisa ya tadi jalan khusus kayak gitu nah. Jalan tol lah kayak gitu, buat jalan tol. Sebenarnya kita di Kalimantan ini tidak padat, sebenarnya tidak padat guys. Kalau untuk jalan kayak gini masih bisa, nggak padat. Cuma tadi itu kalian tahu sendiri kondisinya gimana. Nah gitu. Nah ini pasar ya, jadi gimana, susah kan? Pasar Binuang ini. Kita mau lewat nggak bisa lah, cepat kayak gini. Tuh lihat tuh di depan tuh. Pengangkut apa itu? Gimana mau nyelip tuh, nggak bisa orang tuh. Soalnya jalannya satu arah kayak gini. Sudah satu arah, mepet, kecil, nggak lebar, ya udah. Walau alam saja guys. Rumah makan kami sini gue dulu, rumah makan beruntung tuh. Bukanya pasti singgah ke situ makan. Nah, jadi kayak gitu ya guys kondisi jalan. Khususnya di hulu sungai, di Kabupaten Tapin ya, Binuang, dari Matapura, kayak gitu guys. Nah, pagi ini susah kan guys, mau nyelip kecil banget. Ini ibu-ibu Kartini yang sangat, tuh sepeda motornya tuh di belakangnya. Itu kerupuk apa di belakang tuh? Atau kain apa kan sih? Aduh, sepeda motornya gitu guys, belakangnya. Sampai kemana tuh dia bawa? Semangat banget ibu-ibunya. Tuh lihat guys. Tuh coba guys di sana tuh yang ada mobil trailer tuh yang bawa itu. Mau nyelip gimana tuh, nggak bisa kan? Satu arah jalannya kecil. Di belakang tuh harus sabar tuh lihat. Tuh. Dia nggak bisa cepat juga itu, jadi kasihan yang mau nyelip tuh. Mau nyelip juga jalannya kecil, jadi perlu bener-bener kosong baru bisa nyelip. Cuma ya beberapa waktu, berapa menit harus nunggu.
Nah, jadi seperti itu ya yang maksud saya guys. Jakannya jalannya ini sambal sulam tapi lebar ya lumayan juga. Ini jadi satu, nah ini nah dua arah ini jadi satu ke sana semua. Nah itu gak apa-apa nyelip bisa. Ini sudah kecil lagi nih. Yang lewat tuh trailer yang besar tuh warna biru tuh. Gimana mau nyelip tuh sebelah sini. Ya gitulah. Sangat memprihatinkan guys kondisi jalan di terutama di sini sih. Kabupaten Tapin. Tuh. Yang saya maksud tadi guys, truk kayak gini gimana nggak rusak jalan? Tuh, tuh, ini bukan truk lagi, ini trailer yang bawa apa? Oh, kamu mundur. Nah, kayak gitu tuh, lihat. Bisa itu kalau yang sana. Nah, gimana mau jalan nggak rusak kayak gini tuh. Dan dia leletnya gini, jadi susah kalau menyelip gimana? Jalannya sudah sempit, kayak kura-kura jalannya, sudah besar ini jalan sini, mau nyelip susah. Nah itulah guys. Nah ini jalannya. Nah ini sudah ada minta-minta lagi, sudah berapa kali? 10 kali ada minta-minta di sebelah. Nah sepanjang jalan tuh ada orang minta-minta aja. Tuh gini guys. Ya udahlah, nikmati sajalah perjalanan ini. Oke guys, setelah perjalanan yang cukup menegangkan dan melelahkan karena kondisi jalan seperti itu, sudah sampai kita di kebun percobaannya guys. Ini jalan, ini kantornya. Alhamdulillah sudah sampai. Assalamualaikum. Mageran tanaman Jawa biar nggak dilewati sama ini sepeda motor lagi. Atas ya. Dan tanaman singkong, soalnya kalau nggak dipagar, ini kemarin diinjak-injak nih bekasnya itu, diinjak-injak. Oke guys, jadi itu aja vlogku kali ini, curhat masalah kondisi jalan ya, jalan yang ada di Kalimantan Selatan, terutama di daerah arah arah Martapura ya, Martapura, Kelambayan sampai ke arah sini Tanjung, sampai ke Pulau Pinang sini guys, atau Binuang lah kali itu. Menurut saya sih ya gitu guys, kondisi jalannya yang mungkin lumayan agak rusak lah gitu. Coba ada yang bagus juga, cuma di samping itu juga jalannya sempit dan
belok guys, nggak lurus jalan itu. Mana kan di sini melewati tuh alat-alat berat, mobil-mobil besar kayak gitu. Dan jalannya tuh banyak tambal sulam gitu. Jadi itu aja guys, sekedar memberitahukan kepada kalian kalau misalkan kalian mau melewat jalan-jalan ke arah mau menuju ke arah hulu sungai gitu. Seperti itulah kondisi jalannya guys. Jadi bagi kalian supaya hati-hati ya, kondisi jalan seperti itu. Kalau kita melewati jalan hulu sungai, arah menuju hulu sungai gitu. Oke guys, itu aja vlogku kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa di subscribe, like, comment, di share, dan tekan loncengnya. Oke, dah.